Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin baik kakak masuk. Permisi ya kak. Ya, silakan duduk. Ya, apakah kakak sudah nyaman duduknya atau mau berubah posisi itu bagaimana? Sudah sangat nyaman kak. Oke, sudah ya. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya atas kedatangan kakak hari ini untuk mengikuti konseling ya. Sebelum kakak datang untuk konseling hari ini, kakak dari mana nih? Apakah habis kegiatan apa, habis organisasi atau mungkin habis kelas? Habis kelas langsung ke sini kak karena hujan ya cuacanya. Jadi langsung buru-buru ke sini. Oke, sebelum kita lanjutkan ke rekomendasinya, mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya, Kak. Jadi dalam konseling ini ada beberapa asas ya yang mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jadi dalam konseling ini ada yang namanya kerahasiaan. Jadi apapun yang akan kita bahas nantinya itu bersifat rahasia. Kakak nggak perlu takut nanti apakah yang aku bahas nanti dalam sesi konseling akan disebarluaskan, itu tidak akan terjadi ya Kak. Dan saya berharap nantinya selama proses konseling kakak akan terbuka aja, kakak bisa sampaikan apapun yang mungkin sedang dirasakan, apapun yang sedang jadi bahan beban pikiran mungkin disampaikan. Saya di sini posisinya sebagai fasilitator Kak. Jadi saya hanya akan membantu kakak untuk mengarahkan untuk mencapai solusi. Jadi apapun nantinya yang akan kakak pilih, mungkin untuk pengambilan keputusan atau solusi mana yang akan dipilih itu dari kakak sendiri. Jadi tidak ada interupsi apapun dari saya seperti itu. Kita sepakati waktu dulu ya, karena kan mungkin siapa tahu kakak ada kegiatan apa atau ada acara apa setelah ini. Mungkin semisal kita sesinya selama 40 menit nih, apakah kakak bersedia? Kak sebelumnya mohon maaf ya karena setelah ini saya ada kelas. Jadi kemungkinan 30 menit tidak masalah ya kak. Oke, 30 menit, baik. Ya. Oke, jadi sesi konselingnya kita hari ini akan kita lakukan selama 30 menit ke depan ya. Oke, berarti tadi kakak menyampaikan kalau ada tekanan akademik seperti itu, lalu ada juga beban dari saya kami, ada juga dari organisasi, kemudian kakak bilang kesulitan dalam manajemen waktu, dan jadi ada rasa lelah seperti itu ya. Mungkin perlu saya sampaikan misalnya penting Kak. Jadi dalam sesi konseling ini kita hanya bisa fokus ke satu masalah Kak. Jadi kita selesaikan dulu satu masalah yang menurut kakak paling urgent, lalu kemudian kalau misalnya nantinya setelah masalah ini selesai mungkin bisa dibahas masalah-masalah berikutnya. Jadi kakak sendiri kira-kira masalah apa yang paling urgent untuk diselesaikan terlebih dahulu? Menurutku yang paling penting itu sih kak, manajemen waktu. Mungkin aku agak susah ya waktu itu. Oke, berarti tentang manajemen waktu yang mungkin sangat membebani kakak saja ya. Betul. Mungkin kalau boleh tahu Kak, sejak kapan nih permasalahan tentang manajemen waktu ini? Mungkin jelaskan terlebih dahulu nih Kak, manajemen waktunya ini problemnya yang seperti apa? Jadi setelah UTS ya kak, karena banyak sekali kegiatan, jadi problemnya saya tuh lebih ke tugas-tugas kuliah saya gitu. Dan benturan gitu loh kak, antara tugas kuliah dari dosennya gitu, antara dosen gitu, kemudian juga organisasi begitu kak. Oke, berarti ada tekanan dari tugas-tugas itu, lalu selanjutnya ya kondisi ideal yang sebenarnya kakak harapkan, kakak pengennya itu sebenarnya saat ini tuh apa ya? Aku ingin bisa manage waktuku gitu kak, jadi semuanya beres dan aku bisa tenang gitu, nggak terkejar-kejar oleh waktu, deadline atau tugas-tugas yang lain gitu. Berarti yang diharapkan adalah supaya bisa manajemen waktu yang lebih baik. Betul ya. Oke, menurut kamu sendiri nih, manajemen waktu yang baik itu sebenarnya seperti apa? Ya, tentunya kita juga harus menyeimbangkan ya kak, dari kewajiban kita sebagai mahasiswa ya kak, kemudian sebagai mungkin anggota organisasi, dan juga untuk diri kita sendiri itu sangat penting sih kak. Dan ya, kira-kira Kak, dalam kondisi ini ya, sudah kakak lalui sebelumnya, sudah melakukan apa untuk memperbaiki manajemen waktu kakak yang mungkin sekarang sudah dirasa berat gitu? Aku bikin jurnal gitu kak, maksudnya jadwal yang sekiranya itu tuh bisa membantu aku gitu. Tapi lagi-lagi permasalahannya itu aku terlalu terstruktur mungkin ya kak, jadi kayak nggak terlalu matok banget gitu loh, jadi jatuhnya malah nggak sesuai sama jadwal yang aku kasih gitu. Oke, dengan kata lain berarti
Kakak sudah membuat jadwal, tapi mungkin jadwalnya banyak sekali, jadinya malah bingung mau dikerjakan yang mana dulu. Betul. Oke, menurut kakak nih, yang sudah kakak lakukan ini tadi, membuat jurnal itu, menurut kakak itu sudah membantu untuk mengarahkan kondisi yang kakak inginkan atau justru malah menghambat kak? Sejauh ini sebenarnya harusnya cukup ya kak, tapi entah kenapa diri sendiri tuh kadang belum konsisten gitu loh untuk mengikuti capaian itu. Ya berarti untuk mengikuti keinginan itu. Dari tadi kan kakak bilang sudah jurnal ya, kira-kira ada nggak kegiatan lain yang sudah dilakukan tapi mungkin kakak merasa sebenarnya ini kurang efektif tapi sudah dicoba? Sebelumnya aku belum nyoba yang lain sih kak, karena ya masih bingung aja gitu, karena aku juga ngerasa diriku mungkin bisa, tapi salah satunya itu paling efektifnya. Sekali itu aku mungkin ini kak, melihat dari media sosial mungkin ya, gimana maksudnya kayak orang-orang itu eh memanage waktu itu seperti apa, dan aku juga udah cerita sih sama temanku, cuman aku belum dapat poinnya gitu loh, belum dapat jawaban yang aku inginkan. Jadi aku masih ngestak di apa yang udah aku lakuin, kayak ngechecklist itu sih. Ya berarti kakak sudah mungkin cari-cari info yang lain, orang-orang melakukan apa, tapi di kakak sendiri yang paling efektif adalah membuat checklist itu ya. Iya. Kalau dari kakak sendiri, kalau misalnya jurnal ini terus dilanjutkan nih, kira-kira kakak merasa lebih baik atau mungkin kayaknya jurnal ini masih kurang efektif buat saya? Cukup. Baik. Berarti yang bisa saya simpulkan dari yang tadi sudah kakak sampaikan itu, kakak itu merasa kalau ada tekanan akademik, kemudian ada mungkin banyak kegiatan dari tugas maupun dari organisasi itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi sekarang kakak merasa ini sudah burn out banget, sudah di puncak-puncaknya manajemen waktunya, jadi merasa kurang efektif gitu. Lalu kakak sendiri dari diri sendiri itu ada dari HP-nya, mungkin kalau tadi dari lingkungan luar, kalau dari diri sendiri itu kalau misalnya mau me time tuh maunya main HP, tapi mungkin jadinya kebablasan gitu ya kak. Dan yang sudah kakak lakukan ini selama ini sudah membuat jadwal, membuat checklist yang sudah dilakukan, tapi mungkin karena kebanyakan checklist jadinya malah bingung mau dikerjakan yang mana, akhirnya kurang efektif dan kakak merasa itu kurang konsisten gitu. Apa yang saya sampaikan ini sudah sesuai kak? Ya sangat sesuai kak. Oke baik. Karena sepertinya sudah mau hujan ya kak, dan tidak terasa ya sebenarnya kita sudah waktunya 30 menit ya, tidak terasa sekali ya. Mungkin kita akan cukupkan kegiatan konser hari ini ya. Ya, bagaimana? Apakah sudah nyaman duduknya? Sudah nyaman kak. Oke. Kalau boleh tahu kak dari mana nih, kayak di luar ya lagi hujannya, apakah dari kos atau mungkin dari kampus kak? Dari kos kak, buru-buru kesini untungnya nggak basah ya kak. Oke, tanyakan untuk kesepakatan waktunya dulu. Kita isi konselingnya kita lakukan selama 30 menit. Bagaimana, apakah bersedia? Kita disamakan seperti yang minggu kemarin. Ya, bersedia kak. Oke. Baik. Kita akan coba kita ringkas ya dari pertemuan sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi kakak ingin mengatur waktu supaya manajemen waktunya lebih baik. Kakak sudah mencoba untuk membuat checklist ya kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, tapi permasalahannya karena belum konsisten gitu. Oke, selain dari hal yang saya sebutkan tadi nih kak, kira-kira ada nggak hal lain yang mungkin menjadi hambatan atau menjadi tantangan kakak dalam mengatur manajemen waktu, atau memang karena hal itu saja? Mungkin tentang itu ya kak, me time-ku yang aku main HP jadi keterusan. Kira-kira akibatnya nih kak, karena konsekuensinya nih kakak sudah me time tapi mungkin me time-nya kelamaan, kira-kira akibatnya itu kemana? Kalau merembet kemana? Berembat ke tugas semuanya ya kak, jadi aku jadinya jadi mepet-mepet deadline, terus itu bikin berantakan aja jam-jam semuanya. Oke, berarti berdampak ke yang lain seperti itu.
jadi seperti domino ya yang mengakibatkan hal-hal kayak kemana-mana gitu kan Kak. Iya Kak. Oke, dari kebiasaan yang Kakak tadi lakukan kayak me time dan malah kelamaan main HP, menurut Kakak itu, mendekatkan Kakak juga untuk bisa mendapatkan manajemen waktu yang baik atau justru malah menjauhkan dari keinginan tersebut? Justru malah menjauhkan sih Kak, dan saya juga menyadari itu ya Kak. Ya karena dampaknya juga jam-jamnya juga berantakan kan Kak. Aku jadi nggak bisa ngelola waktuku dengan benar gitu. Oke. Nah, dari ke diri Kakak sendiri nih, efeknya itu selain ke tugas tadi, itu kira-kira ada nggak, yang berefek di Kakak sendiri? Mungkin ke jadi kesehatannya atau mungkin yang dan lain sebagainya? Ya yang pertama juga kesehatan mata kan Kak, karena kena radiasi juga udah ngalamin itu. Kemudian untuk kayak jangka waktu ini tuh mungkin sangat mengganggu waktu tidurku ya Kak. Jadi aku nggak bisa tidur dengan maksimal karena harus begadang mengerjakan tugas yang tugasnya itu ngejar deadline. Jadi memotong waktu istirahatku. Kita coba rancang, rencana yang bisa dilakukan yang, realistis nih. Menurut Kakak, hal sederhana apa sih yang bisa Kakak lakukan untuk, mendapatkan tujuan Kakak ini kan dalam waktu dekat? Mungkin pada saat ada tugas di desain, aku langsung ngerjain ya Kak, tanpa menunda-tunda. Jadi itu mungkin langkah pertamanya Kak. Oke, itu langkah pertama yang akan dilakukan ya. Hmm. Kemudian kira-kira, selain, memaksimalkan waktu untuk mengerjakan yang sudah mengerjakan tugas yang deadline-nya lebih dekat, kira-kira ada, hal lain yang akan dilakukan kan? Sebelumnya kan di pertemuan kemarin Kakak mengatakan sudah mencoba untuk membuat checklist ya Kak, tapi permasalahannya karena belum konsisten. Kira-kira apakah hal ini mau dilakukan untuk dicoba lebih konsisten lagi atau mungkin Kakak ada ide untuk melakukan hal lain? Mungkin aku juga bakal ngekonsisten itu, checklist itu. Juga mungkin aku bakal mengurangi waktu gadgetku Kak. Oke, baik. Berarti bisa saya simpulkan kalau, rencana yang kira-kira akan dilakukan dalam waktu dekat yang pertama itu adalah mengerjakan tugas yang deadline-nya lebih awal, kemudian mengkonsistenkan, checklist jadwal yang akan dibuat, lalu kemudian yang terakhir itu mengurangi main HP-nya seperti itu. Betul. Kira-kira kapan pastinya, rencana tersebut akan dilakukan? Mungkin besok ya Kak. Oke, besok akan dilakukan ya. Dari Kakak sendiri, apa yang bisa dilakukan supaya bisa konsisten? Tadi kan, disampaikan kalau permasalahannya membuat checklist itu karena di konsistennya. Kira-kira apa yang akan dilakukan supaya bisa konsisten? Mungkin aku lebih mencoba lagi gitu. Kemudian aku juga menanamkan kepada diriku sendiri terkait dengan uh, reward dan punishment yang bakal aku lakuin kalau misalnya aku setelah season apa aku bisa melakukan apa gitu, dan misal tidak konsisten aku harus melakukan apa. Oke, berarti dapat disimpulkan kalau dari perilaku kakak yang sebelumnya sudah disadari kalau yang membuat manajemen kakak berantakan mungkin dari selain dari faktor lingkungan, dari faktor luar yang mungkin banyak tugasnya, kemudian ada organisasinya, dari kakak sendiri merasa kalau me time-nya itu dengan main HP itu kelamaan. Lalu kakak berencana akan melakukan beberapa hal. Yang pertama itu untuk mengurangi main HP, lalu kemudian membuat checklist untuk melakukan hal-hal yang akan dilakukan, kemudian mengerjakan tugas yang deadline-nya paling dekat seperti itu dan akan dimulai besok. Baik. Baik, saya berharap semoga rencana yang akan dilakukan bisa sukses ya Kak. Ya, mungkin apabila kakak merasa perlu melakukan sesi konsul berlanjut untuk membahas terkait plan yang sudah dilakukan, mungkin bisa nanti kita jadwalkan kembali lewat chat gitu ya Kak. Mungkin sebelum kita tutup ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Mungkin itu ya Kak, terima kasih sekali Fasya. Terima kasih juga. Mungkin sesi kita hari ini akan kita tutup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.